Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku pernah melakukan santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rova. Selamat malam Mas Rova. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Anda sehari-hari? Sebagai karyawan swasta. Dan apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Jadi awalnya seperti ini. Dulu keluarga saya sempat dikirimin santet. Nah, dan sekarang saya yang membalas. Itu dia. Kiriman santetnya seperti apa, Mas Rova? Berbentuk bola api. Anda lihat Keluarga yang lihat. itu bola apinya datang ke rumah, ke jalan, ke teras, Di atas rumah. di atas rumah. Iya. Masuk ke dalam rumah? Enggak. Enggak. Hanya Tepat lewat? di atas rumah. Setelah ada bola api itu apa yang terjadi dengan keluarga Anda? Keluarga saya ada yang meninggal. Menurut medis, kenapa penyebab meninggalnya? Tidak terdeteksi. Nggak ada yang tahu. Hmm. Oke, setelah itu apa yang Anda lakukan? Waktu itu kan saya masih kecil. Dan dari hati kecil saya sendiri, saya ada berpikiran untuk membalas itu semua. Dari mana Anda tahu kalau itu santet ya? Dari perbincangan keluarga. Oke, sebelumnya memang ada masalah Ada. di keluarga. Iya. Masalah kenapa, Mas Rova? Saingan usaha. Orang tua Anda atau keluarga? Dari kakek saya. Dan itu dicurigai yang mengirim adalah pesaing usaha kakek Anda. Betul. Oke. Setelah Anda mengetahui kalau itu adalah santet, terus Anda berniat untuk membalas. Iya. Dengan cara apa ya? Dengan cara saya belajar ilmu spiritual yang selama ini saya jalanin. Dan ketika saya sudah menguasai semuanya, saya membalas itu semua. Belajar ilmu spiritualnya sendiri atau ada gurunya? Ada gurunya yang sekarang sudah menganggap saya seperti anaknya sendiri. Apa yang Anda pelajari? Berbagai macam hal. Misalnya? Dari yang buat nyantet orang juga bisa. Itu bagaimana caranya kalau mau ngirim santet ke orang? Cukup saya ritualkan saja. Ritualnya bagaimana? Dengan kembang setaman dan keris saya. Keris? Iya, Jadi pakai medianya gitu pakai ya? media. Oke. Anda waktu tahu itu adalah kiriman santet dan Anda sudah bisa melakukan santet, Anda kirim tuh santet ke orang yang mengirim? Saya kirim balik. Bagaimana kondisi mereka? Suami istri meninggal dan anaknya gila. Sampai sekarang gila ya? Iya. Ada penyesalan? Tidak. Karena saya ingin merasakan saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan ketika dulu waktu kecil. Anda lakukan itu hanya ke satu orang, satu keluarga, atau ke banyak orang? Enggak. Hanya ke dia. Oke, baik. Tujuan Anda datang ke studio ini untuk apa? Hanya untuk sharing sih. Hah? Hanya untuk sharing aja. Hanya untuk sharing? Iya. Oke. Gak ada rasa penyesalan pernah mengirimkan santet bahkan menghilangkan nyawa orang lain? Awalnya tidak. Oke. Tapi sekarang? Ada sih sedikit. Makanya saya datang ke sini karena ya pengen sharing juga. Baik, mudah-mudahan dengan Anda sharing di sini akhirnya timbul rasa penyesalan dan kasihan sekali kalau sampai ada yang masih gila sampai sekarang karena ulah Anda gitu ya. Anda bisa ceritakan kepada sahabat kami, dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan
Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rofa, terlahir tanggal 13 Juli 1994, tinggal di rumah bernomor 26. Sosok yang kuat dan keras kepala. Pemikirannya tidak mudah dimengerti. Dan dia tidak suka mengalah pada siapapun. Saya melihat ada perasaan dendam yang membelenggu jiwa Rofa. Saya melihat Rofa diikuti oleh sosok yang sangat aneh sekali, bertaring dan bertinggi, besar, berbulu. Suaranya keras dan lantang. Sepertinya ini genderuwo. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Rofa, tanggal 13 bulan 7 1994 dengan nomor rumah 26. Rofa keluarganya pernah dikirimi santet, untuk itu dia belajar bagaimana melakukan santet. Setelah dia mampu melakukannya, dia mengirim balik santet itu kepada sebuah keluarga. Ayah ibunya meninggal tapi anaknya gila sampai saat ini. Iya. Dan malam hari ini hanya mau sharing ke kita tentang kejadian ini. Kalau dilihat dari Rofa ya, usianya itu terlalu masih muda ya, Iya. untuk melakukan praktek-praktek supernatural sebenarnya kalau opini saya pribadi. Jadi masih belum bisa mikir yang mana yang baik, yang mana yang belum baik. Dan saya ngelihat Rofa di sini, menurut terawangan saya, Rofa itu sebenarnya kebalikan juga dari pelaku mistis. Jadi ada sisi yang masih bisa dipuji lah, maksudnya masih ada sisi baiknya dari dia. Cuma yang diikuti justru yang jahatnya, Betul bad side-nya, sisi buruknya. Betul, karena Rofa sendiri nggak ada yang kasih tahu seperti itu. Saya ingin bertanya deh Rofa, kamu tuh besar dari keluarga yang nggak lengkap ya? Iya. Saya dalam penglihatan batin saya, kau tidak punya karakter ayah dan ibu yang utuh lengkap kayak di yang lainnya. Iya. Betul. Betul. Itu yang ramalan saya yang saya lihat di vision saya. Yang kedua, Rofa ini sekarang lagi enjoynya dengan kehidupan duniawinya dia. Jadi gimana ya, mau kasih tahu supaya jangan ya juga nggak bisa juga, karena setiap orang ngalamin fase masa waktu itu yang masih seperti itu ya. Ya bahkan sampai ada yang meninggal dan sampai ada yang gila sampai saat ini dia juga nggak merasa. Iya, Salah. justru itu. Boleh nggak dipraktekin cara nyantetnya gimana sih? Kok bisa sampai meninggal? Bawa peralatan apa dan Bawa. seperti apa yang dilakukan mantranya? Boleh diambil? Ya. Boleh. Silakan. Kecil-kecil kecil-kecil Kalau santet ya. misalnya disantet itu Bisa kita ya? kok bisa tahu ya nyantet itu siapa. Kadang aja difitnah takutnya ya. Iya, takut Ngerti nggak sih? suzon. Takutnya suzon sama orang kita sayarnya. Kamu, Iya, aku iya. nuduh kamu santet Iya, aku. tahu Gitu. dari mana ya? Ya I don't know, makanya itu yang kadang sampai sedetik ini aku nggak pernah. Bingung. Oke. Pasti dengan kembang ya. Kenapa kembang itu selalu ada? Taman, ada dupa dan Itu apa ya? Saya takut sekali. Tadi keris. Benda hitam. Ini masih muda tapi Iya. ini ya. Belajar dari mana sih, Rofa? Dari guru spiritual saya sih. Kamu asli mana, Rofa? Jakarta. Ada keturunan Chinese? Iya. Oh, itu ngajak biasanya kan yang ngajak ke guru spiritual kamu siapa? Dari teman. Jadinya Oh, my God. Tunjukin ke kamera coba. Ini dapat dari sana ya? makanya that's my question. Same. Iya. Dapat dari mana?
Ya, Mediasinya itu Rova, kan itu alatnya untuk melakukan santet. Biasanya kan kalau yang saya pelajari dan dosen lihat ada media boneka atau rambut si orangnya. Nah kamu kalau nggak punya hal-hal pribadi soal orang yang disantet itu, bagaimana bisa nyambung untuk menyantet orang? Jadi begini, sebenarnya saya tuh tidak langsung mengirim ke dia. Oke. Karena yang kiriman dia masih ada di rumah, dan saya mencoba untuk mempagari rumah saya. Dan serangan itu datang lagi. Dan terjadilah benturan di sana. Oke, balik ke sana ya. Oh, jadi Anda pagari, terus akhirnya yang dikirim kembali ke orangnya tanpa. Tapi Anda tahu siapa yang ngirim? Tahu. Tahu dari mana? Dari makhluk yang saya kalahkan. makhluk. Gimana ada makhluk yang Anda kalahkan? Karena makhluk itu sewaktu saya mempagari rumah saya, dia menyerang saya. Makhluk apa ya? Semacam jin yang tinggi besar. Oke. Jin yang tinggi besar. Warna hitam. Iya. Itu apa, Roy? Jin dari mana? Saya rasa yang dilihat adalah bentuk manifestasi dari genderuwo ya. Iya. Mungkin. Tapi karena pemahamannya belum banyak, jadinya belum bisa beda-bedain dari kasta jin yang mana. Seperti itu. Dan saya merasa banyak apa ya? Saya mengulangi lagi nih. Kamu itu kalau saya jadi kamu nih, saya akan kayak basically aku suka traveling sama belajar gitu, sama suka baca buku. Jadi kalau zamannya Rova kayak gini sih, kalau misalnya aku masih ada di zaman kamu pakai jalan yang buat gini-gini ya sayang gitu lah. Terlalu jadi nggak bisa keluar lagi nanti. Oh, justru nggak bisa keluar, susah keluarnya Once ya, Roy? kita masuk ke dunia ini, susah banget baliknya. Rova, kan yang disantet itu keluarga kamu, kakek kamu ya? Kakek saya, nenek saya, paman saya, dan ayah saya. Oh gitu. Itu yang bikin kamu tuh dendam sekali. Iya. Gitu. Karena dia yang membuat hidup saya tidak seperti Kamu anak-anak umur yang berapa lain. waktu itu? Usia saya masih 4 tahun. 4 tahun. Yang kamu bilang karena hidup saya tidak seperti yang seharusnya, emang seperti apa kondisinya setelah setelah kejadian itu. ini? Seperti apa sih hidup kamu, Prof? Boleh kami tahu nggak? Saya tidak merasakan kasih sayang orang tua. Ya, itu yang saya bilang tadi mungkin ya. Kehilangan Dia sosok. tidak ada figur seorang ayah dan ibu yang lengkap. Terus kamu dirawat siapa? Setelah itu kan masih 4 tahun ya? Sama adik papa saya. Oh, sama Paman. om ya? Iya. Om. Oke, terus apa lagi yang kamu rasakan yang bikin kamu sedendam itu tuh apa sih? Ketika waktu sekolah, saya melihat anak-anak yang lain diantar waktu sekolah, sedangkan saya ya hanya sendiri. Bayang sih rasanya kesepian. Dan itu yang saya bilang, figur bapak mamanya nggak ada. Jadi ya begini. Ya pengalihannya salah ya. Iya. Ada satu solusi buat kamu, Rova. Tampaknya kalau kamu mau keluar dari dunia yang kayak ginian, kamu harus mencari figur yang benar-benar bisa ngayomin Rova. Rova itu bukan ngayomin orang, tapi Rova itu sebenarnya diayomi sama orang. Itu lebih cocok deh. Itu Masih yang saya perlu lihat. itu ya soalnya. Iya, masih perlu itu. Kamu punya kakak? Enggak, saya anak satu-satu. Oke. Udah menikah saat ini? Udah. Masa sih? Kecil-kecil udah kawin? Serius? Ya mungkin karena kesepian itu ya. Oh, iya. Jadi Sudah dia mau- menikah? Sudah, Oh. Sudah punya anak? sudah. Oke, Rova. Ritual yang biasa kamu lakukan seperti apa pada saat kamu mengirimkan santet atau memagari rumah? Itu seperti apa? Saya meditasi di rumah. Boleh Meditasi. dilakukan di sini, Roy? Boleh. Saya justru dari tadi nungguin penasaran apa sih yang dia punya dari sini. Boleh. Boleh, silakan. Ya. Saya boleh dibawa? Oh boleh, boleh silakan.
Ini lihat sini berdiri. Eh. Ini cara dia manggil makhluk astral ya, Roh. Iya. Masukin ke dia berarti. Iya kayaknya. Selamat malam. Malah. Kami nggak ada maksud untuk mengganggu, tapi kami mau tahu kenapa kamu masuk ke Rova. Tugas saya menjaga dia. Jaga dari apa? Dari berbagai hal. Saya mau tanya, apa yang kau mau dari hari ini yang masukin Rova? Saya harus manggil apa nih? Eyang, kakek atau apa? Ki. 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 Kamu selama ini ada dalam keris itu? Iya. Bisa saya bantu dari sini, Ki? Jangan pisahkan saya dengan anak ini. Kenapa nggak boleh dipisahkan dengan Rova? Kenapa nggak boleh dipisahkan dengan anak ini, Ki? Karena memang itu udah tugas saya. Saya hancurin ya kerisnya. Tapi anak ini bisa terganggu jiwanya gara-gara Aki. Tidak. Saya sita kerisnya. Tidak. Saya bakar ya kerisnya. Tidak. Jadi apa mau kamu sekarang, Aki? Anak ini sebenarnya baik. Karena kebaikannya dia disalahgunakan oleh orang lain. Aki mau meninggalkan anak ini? Tidak. Kalau kami minta Aki meninggalkan anak ini, Saya bakal meninggalkannya sendiri ketika ada orang yang benar-benar sayang sama dia. Saya ambil ya kerisnya sekali lagi saya tanya.